Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami, semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, semoga kita mampu menghadapi realitas kehidupan. Dengan meningkatnya keimanan, sehingga kita mampu menghadapi realitas kehidupan. Dengan kita mampu menghadapi realitas kehidupan, kita akan mampu menjadikan realitas kehidupan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Ilahi Robi. Tentu bukan hanya diri kita secara pribadi. Yang sudah pasti, pasangan kita, agar senantiasa dalam keadaan asmara, amanah, sakinah, mawadah, warahmah. Sebagaimana pula tema kita dalam kesempatan kali ini yang akan kita perbincangkan adalah pahitnya realita, manisnya hampa. Tentu sebagian kita akan bertanya, jika tema ini adalah tema yang terkesan sedikit romantik, tetapi justru ada kata-kata yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Realita dalam kehidupan rumah tangga ternyata oleh sebagian orang terkadang disebut tidak seindah dengan angan-angan sebelumnya. Realita kehidupan rumah tangga seakan-akan menjadi penghambat bagi tujuan besar dari sebuah rumah tangga, yakni agar mereka senantiasa bersatu padu dalam kehidupan rumah tangga yang satu guna menggapai ridha ilahi. Biasanya orang akan mengatakan realita kehidupan rumah tangga akan terasa pahit jika ia tidak mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Kepuasan yang diharapkan sayangnya kemudian adalah kepuasan yang bersandar pada hawa nafsunya semata-mata, kemudian dalam saat yang sama seseorang abai dengan makna dan nilai-nilai yang terdalam dari sebuah syariat. Syariat yang dengannya seseorang mengikatkan dirinya dengan pasangannya. Syariat yang dengannya seseorang bersepakat dengan pasangannya untuk membangun kehidupan rumah tangga. Contoh yang paling sederhana, seseorang akan mengatakan kemudian, saya tidak respect dengan pasangan saya. Karena saya memasuki kehidupan rumah tangga bersamanya dengan tanpa rasa cinta. Karena tanpa rasa cinta inilah kemudian saya merasakan kehidupan rumah tangga saya dengan pasangan saya menjadi terasa hampa. Dan yang paling memprihatinkan adalah jika ternyata begitu akdun nikah, kalimat ijab qabul sudah terucapkan, seseorang belum juga bisa melepas masa lalunya, peristiwa-peristiwa dan kondisi-kondisi di masa lajangnya. Tak terkecuali adalah pertemanan dekat dengan lawan jenis yang pernah dijalinnya di masa yang lalu. Tak terkecuali rasa cintanya kepada lawan jenis yang pernah diungkapkannya kepada lawan jenisnya sebelum ijab qabul itu diucapkan. Karena rasa cintanya yang mendalam kepada kekasihnya di luar gerbang pernikahan, kemudian ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan kekasihnya yang bisa jadi lebih baik baginya. Di gerbang pernikahan, seseorang lantas tidak mampu membangkitkan rasa cintanya kepada kekasihnya yang sah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara gelora cintanya terus membara justru pada kekasih lamanya yang memang tidak ditakdirkan hadir bersama dalam kehidupan rumah tangganya. Kondisi-kondisi yang seperti ini terkadang bisa membuat seseorang kemudian merasa hampa dalam menapaki kehidupan rumah tangga. Celakanya, jika kemudian bukan hanya dalam konteks interaksi fisik, bukan hanya dalam konteks kemudian interaksi-interaksi verbal, kalimat-kalimat yang diungkapkan satu dengan yang lain. Sebagian orang bahkan merasa bahwa interaksinya dengan pasangannya tidak ada masalah.
komunikasi verbalnya dengan pasangannya juga tidak ada masalah. Bahkan termasuk wilayah-wilayah yang paling privasi, yakni wilayah nafkah. Untuk nafkah dhahir, dalam memberikan pelayanan-pelayanan lahiriah tidak ada masalah. Tapi ternyata mereka tersandung masalah dalam urusan-urusan nafkah batinnya. Alasannya karena tidak ada rasa cinta. Meskipun keduanya sama-sama melaksanakan kewajiban, menunaikan tuntutan hak pasangannya, memberikan nafkah batin, tetapi sosok seseorang yang merasa tidak ada cinta terhadap pasangannya, ia akan mengatakan, meskipun nafkah batin aku berikan, aku merasa tidak ada kepuasan. Aku merasa tidak ada kenikmatan sebagaimana yang aku bayangkan. Syaitan dalam hal ini tidak akan pernah tinggal diam. Syaitan dalam hal ini akan terus memberikan hujaman demi hujaman, akan terus menghembuskan berbagai macam was-was tentang ketidaknyamanan, tentang ketidakenakan, bahkan yang dimunculkan adalah justru kehampaan-kehampaan kepada pasangannya yang sah. Dalam saat yang sama, syaitan justru akan membisikkan perasaan-perasaan indah. Syaitan akan membisikkan gambaran-gambaran indah. Syaitan akan memberikan hayalan-hayalan yang indah jika ia bisa hidup bersama dengan kekasihnya yang memang tidak berhasil dinikahinya itu. Justru celakanya lagi, ia senantiasa membayangkan sekiranya ia bisa memberikan nafkah batin kepada mantan kekasihnya yang memang tidak berhasil dibawanya masuk dalam kehidupan rumah tangga. Syaitan akan berjingkrak atas kemenangan seorang insan terhadap apa yang diberikan asupan-asupannya oleh syaitan. Maksudnya adalah syaitan akan merasa menang, memperbudak seorang insan merasakan hampa dalam kehidupan rumah tangga. Celakanya, ia justru merasakan nikmat dalam hayalan-hayalan yang sesungguhnya ini adalah kehampaan. Apakah ada kasus-kasus yang seperti ini? Akan saya angkat kasusnya selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Iya, Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya seseorang dalam menapaki kehidupan rumah tangga, ia akan merasakan kepahitan dan kegetiran terhadap sebuah realita. Celakanya, justru ia akan merasakan manisnya kenikmatan-kenikmatan dalam hayalan-hayalan. Ini yang saya katakan, seseorang kemudian justru merasa manis terhadap sebuah kehampaan. Angan-angannya melayang setiap saat, tertuju kepada mantan kekasihnya. Sementara kepada pasangan realitas hidupnya yang memang sudah diikat dengan nilai-nilai syariat, ia merasakan kehampaan itu sendiri. Kisah seperti ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan deklarasi syaitan itu sendiri untuk menyesatkan hamba-hamba yang beriman, kecuali hamba-hamba yang ikhlas terhadap qada dan qadarullah. Hamba-hamba yang bisa menerima secara utuh tanpa komplain terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan. Wa qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardh
Dan berkatalah iblis, Tuhan, karena engkau telah menghukumi aku sesat, maka akan aku hiasi segala keburukan-keburukan di permukaan bumi. Wala ughwinahum ajma'in, dan kami akan sesatkan anak keturunan Adam semuanya. Ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali sebagian kecil saja dari hamba-hambamu yang ikhlas, memurnikan ketaatan semata-mata karena engkau saja ya Allah. Ada seorang klien yang kemudian dia bercerita bahwa awalnya dia mengenal seorang gadis. Sebut saja namanya si A. Terhadap si A ini dia begitu cinta, dia begitu sayang. Namun, suatu hari ia juga berkenalan dengan si B. Kepada si B, dia merasa belum ada getar-getar cinta. Namun, di luar dugaannya, ia justru mengajak si B untuk bersilaturahim ke rumahnya. Dari sisi yang baik, si B ternyata memang lebih unggul. Dari sisi pendidikan, si B sudah kuliah. Profesi seorang dokter. Sementara si A masih seorang mahasiswa. Si B ternyata juga anak yang soleh dan anak yang supel dalam bergaul. Begitu diajak bersilaturahim kepada orang tua si pria, si B justru ternyata cepat akrab khususnya dengan sang bunda dari sang pria. Singkat cerita, ketika kemudian si pria mengungkapkan keinginannya untuk menikah kepada sang bunda, tanpa dipinta pendapatnya, sang bunda langsung memberikan keputusannya, yakni sang pria harus menikahi si B. Karena dari sisi pendidikan jelas sudah tidak ada beban tanggung jawab. Dari sisi ekonomi jelas ada harapan kemapanan sosial. Dari sisi kesolehan jelas dia wanita yang solehah. Bukan hanya berhijab menutup aurat, tetapi ia juga taat melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Plus dia supel, pandai bergaul dan sangat menghormati sang bunda. Sementara si A yang sebenarnya pria ini sangat mencintainya, terpaksa terhijab, terhidden, tertutup, belum sempat tersampaikan apalagi sosoknya dikenalkan, membuat sang pria menjadi agak gelagapan. Antara keinginan berbakti kepada orang tua yang memang tidak ada alasan sedikit pun secara syariat maupun dari ciri-ciri duniawiah yang lainnya untuk menolak si B, tetapi dalam saat yang sama ia merasa dia tidak merasakan getar-getar cinta sama sekali kepada si B. Sedangkan cintanya sudah jatuh kepada si A. Sang pria mencoba dengan persuasif, perlahan-perlahan tapi pasti ia berbicara kepada bundanya bahwa sesungguhnya dia telah menjatuhkan pilihan hatinya kepada si A. Tapi memang si A belum sempat diajak berkunjung, belum sempat diajak untuk bersilaturahim. Tetapi lagi-lagi sang bunda yang sangat kekeh dalam pendiriannya, beliau memutuskan tetap menikah dan hanya menikah dengan si B. Disinilah kemudian balada kehidupan rumah tangga seorang hamba Allah memulai perjalanannya yang dalam detik-detik berikutnya mestinya ia mampu mengupgrade perasaannya itu, tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Memasuki kehidupan rumah tangga dengan si B tanpa getaran cinta. Meskipun si B adalah wanita yang solehah, sang pria juga pria yang soleh. Komunikasi di antara mereka berjalan dengan baik. Tapi kemudian memang ada satu penyebab, yakni mereka terpisahkan dengan jarak waktu disebabkan tempat tinggal dan aktivitas yang berbeda. Sang pria berada di kota,
sementara sang wanita ada di desa. Keduanya sangat sulit untuk bisa hidup dalam satu atap, tinggal dalam sebuah rumah yang kemudian kelak disebut sebagai rumah tangga. Sang wanita, dia harus mengambil spesialis kedokterannya. Sang pria, dia harus meniti karirnya di kota. Lazimnya, sekolah spesialis di daerah maupun di kota tetap membutuhkan waktu yang lama. Maka pertemuan keduanya pun menjadi teramat sangat jarang. Seminggu sekali pertemuan menjadi tidak cukup untuk memupuk perasaan cinta sang pria kepada istrinya. Sementara dalam saat yang sama, hayalan-hayalan pertemuan, hayalan-hayalan hidup satu atap dalam rumah tinggal bersama dengan si A terus bergelayut begitu kuat. Apalagi di era modern dengan alat telekomunikasi yang sudah sangat canggih, komunikasi di antara keduanya pun tetap berjalan mulus. Meskipun mereka mengatakan komunikasi mereka adalah datar-datar saja. Lantas, apa yang terjadi berikutnya? Akan dilanjutkan selepas pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Akhirnya, dari pembicaraan yang awalnya datar-datar saja, kembali menumbuhkan keinginan untuk mengungkapkan rasa saling cinta. Dari perasaan datar kepada si A dalam komunikasi, ternyata mampu mengkulik perasaan cinta yang mendalam sehingga menjadi bunga-bunga asmara dan mereka kemudian terlibat janji setia. Sang pria kemudian mengatakan bahwa ia akan segera menceraikan istrinya sebab ia tidak mencintainya. Kemudian dia berjanji akan segera menikahi si A. Karena si A adalah satu-satunya wanita yang paling dicintainya di dunia ini. Si A pun ternyata menerima janji sang pria. Waktu bergulir begitu cepat. Hitungan 3 tahun tentu bukan waktu yang sebentar bagi seorang wanita untuk menunggu janji seorang pria, apalagi jika ditilik dari pertambahan usia sang wanita. Sang wanita usianya pun kemudian menginjak menjadi 28 tahun, hanya untuk menjadi sebuah janji yang baginya serasa tak pasti. Maka dengan berat hati, si A pun menerima lamaran pria yang lainnya. Balada berubah menjadi sebuah tragedi. Sang pria kemudian menjadi patah hati. Patah hati justru dalam saat ia membangun rumah tangga. Patah hati bukan dengan kekasih sejatinya, dengan istrinya, tetapi justru patah hati dengan wanita yang memang tidak hak baginya. Kehidupan rumah tangganya pun bukan menjadi baik, justru semakin suram. Kini sang pria merasa hidup dalam kehampaan. Ia dihadapkan pada kondisi yang sangat dilematis. Kepada istrinya, ia sudah tidak lagi menyentuhnya. Kepada istrinya, komunikasi sudah semakin hampa dan datar. Alam berpikirnya diwarnai dengan penyesalan-penyesalan karena ia gagal menikahi si A, sementara gagal pula untuk melepaskan si B dari ikatan kehidupan rumah tangga bersama dengannya. Dalam kehampaan itulah kemudian ia mendapatkan realitas yang sangat pahit dalam kehidupan rumah tangga.
Sisi lain, ia merasa berdosa karena menggantung keberadaan istrinya di sisinya. Sisi yang lain, ia tidak ingin terburu-buru melepaskan sang istri dengan menceraikannya karena memang amanat kedua orang tuanya tidak boleh bercerai. Orang tuanya akan sangat marah dan sangat sedih sekali perasaannya jika menyaksikan kehidupan rumah tangga sang putranya harus berantakan alias bercerai di tengah jalan. Ia betul-betul menapaki kehidupan yang kelam. Realitas yang dihadapinya berubah menjadi kepahitan. Cahaya terang kehidupan rumah tangga justru menjadi kegelapan. Ia terpuruk, tidak mampu untuk mencari jalan keluar. Sementara hayalannya terus bermain pada kata berandai-andai. Seandainya kemarin bertindak cepat melepaskan si B, kemudian bertindak cepat menikahi si A, tentu kondisi saya tidak akan semakin buruk seperti ini. Inilah pula yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza asabatku musibah, la taqul law kada kana kada wa kada." Jika kamu tertimpa sesuatu yang tidak kamu sukai, jangan kamu mengatakan seandainya begini, seandainya begitu. Sebab kalimat yang seperti itu membuka abwabu syayatin, pintu-pintu syaitan. Akan tetapi katakanlah qadarallahu ma syaa fa'ala. Ini adalah ketetapan Allah dan Allah pasti akan melaksanakan apa yang telah menjadi ketetapannya. Wujud dari memenuhi apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah meskipun tidak ada rasa cinta kepada sang istri, mestinya salah satu di antara mereka bisa menahan sebentar tentang karir dan profesi demi berkumpulnya dua hati dalam satu biduk rumah tangga. Yang kedua, dengan pertemuan yang rutin setiap hari antara pria dan wanita. Jangan yang sudah ada ikatan syariat pernikahan. Yang di luar ikatan syariat pernikahan saja, akibat dari pertemuan yang rutin terus-menerus bisa muncul rasa cinta. Maka sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi, "Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah," dan kami jadikan di antara mereka perasaan cinta dan kasih sayang adalah dengan sebuah proses. Dengan mereka sering bertemu, sering berbagi perasaan, saling memenuhi hak dan kewajiban, insya Allah mestinya akan tumbuh perasaan cinta. Dan ketika mereka mendapatkan kelemahan-kelemahan dari pasangannya, mereka mendapatkan kekurangan-kekurangan dari pasangannya, mereka mestinya segera ingat apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu mendapatkan banyak kekurangan pada diri pasanganmu, maka carilah satu yang paling menarik hatimu. Jikalah dalam konteks teknis ternyata tidak ada yang menarik secara fisikali kemanusiaan, maka mestinya ada satu pintu yang bisa kita tengok, yakni pintu syariat sebagai jalan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan untuk kamu, tsumma ja'alnakum, kemudian kami jadikan untuk kamu syara'a, syariat, satu jalan, fattabi'ha, maka ikutilah jalan itu. Wala tatabi' ahwa alladzina la ya'lamun, jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Artinya adalah jalan yang harus ditempuh bagi sang pria ketika mendapatkan si B sebagai istrinya yang sah. Dia adalah wanita soleha, tidak ada cacat syar'i yang membuatnya memang harus didegradasi atau harus diceraikan. Mestinya adalah pintu syariat. Menikah bukan semata-mata untuk mengejar kepuasan kata cinta. Menikah bukan sekedar untuk mengejar kepuasan hawa nafsu dan selera. Tapi menikah semata-mata dalam rangka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Maka, jikalah mereka memang sudah bisa bertemu, berkumpul dalam satu atap, yang harus mereka lakukan adalah proyek berikutnya, segera lahirkan generasi. Lahirkan anak, karena anak akan bisa menjadi pengikat cinta kasih antara seorang pria dan wanita dalam kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.